Explain kali ini membahas salah satu bentuk demokrasi di era modern, yaitu demokrasi digital. Sebagai masyarakat yang hidup di negara demokratis, smart people perlu memahami bahwa demokrasi bukan hanya soal pemilu loh. Demokrasi juga soal bagaimana rakyat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan pemerintahan di setiap harinya. Nah, teknologi digital dewasa ini dapat membantu kita untuk mendukung proses partisipasi dalam demokrasi, sehingga muncul istilah demokrasi digital. Secara lebih komprehensif, demokrasi digital dapat dimaknai sebagai praktik maupun upaya menuju demokrasi dengan mendayagunakan perangkat, media, ataupun teknologi digital, baik secara offline maupun online. Melalui teknologi digital, pihak-pihak yang terlibat dalam demokrasi lebih mudah melakukan sinergi, koordinasi, dan komunikasi. Misalnya saja, di berbagai belahan dunia, mulai dari pemerintah, partai politik, sampai media massa, telah memiliki website ataupun aplikasi yang digunakan untuk menyebarkan dan mengakses informasi tentang politik dan penyelenggaraan pemerintahan dengan mudah. Smart people, salah satu hal terpenting yang dimungkinkan terwujud dengan adanya demokrasi digital adalah partisipasi elektronik. Partisipasi elektronik digunakan untuk membantu masyarakat ikut terlibat dalam proses pembuatan kebijakan bersama pemerintah. Yuk kita tengok contoh di ibu kota. Proses demokrasi digital ini dimulai dengan penentuan agenda. Contohnya, data center media digital pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menampung semua jenis masukan warga dari piranti digital. Data ini penting untuk memetakan isu di tengah masyarakat. Kemudian, masyarakat dapat mendukung proses formulasi kebijakan seperti dengan menyumbangkan ide atau suatu rancangan kebijakan lewat e-musrenbang ataupun e-planning. Setelah itu, masyarakat dapat turut serta mengawasi proses pengambilan keputusan, seperti pada proses pengambilan kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat dipantau langsung oleh masyarakat lewat channel YouTube. Kebijakan yang telah ditentukan kemudian dijalankan. Masyarakat juga dapat menikmati implementasi kebijakan dengan memanfaatkan berbagai fasilitas digital yang tersedia. Contohnya, sistem pelayanan pajak dan samsat online yang terintegrasi dengan platform Jakarta Smart City. Setelah diterapkan, masyarakat juga dapat mengevaluasi kebijakan lewat metode digital dengan memberikan masukan berupa laporan, kritik, atau saran. Sistem penanganan komplain seperti ini sudah ada loh, contohnya aplikasi Clue. Masukan inilah yang akan menjadi umpan balik atau feedback bagi tahap penyusunan agenda di proses berikutnya. Di tahap ini, City Analytics sangat berperan mengolah data evaluasi program untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Dari contoh-contoh tadi, dapat dilihat bahwa demokrasi digital sebenarnya sudah menjadi bagian dari sistem tata kelola pemerintahan di Indonesia loh smart people. Tidak hanya di Jakarta, baik di level daerah hingga pemerintah pusat, demokrasi digital telah tersedia dan bisa dengan mudah diakses oleh semua kalangan. Wah, ternyata potensi demokrasi digital sangat besar ya smart people. Dengan demokrasi digital ini, pertukaran informasi antar pemerintah, rakyat, dan pemangku kepentingan lain menjadi lebih mudah dan cepat. Demokrasi digital ini juga menjadi wadah bagi penyaluran opini sekaligus tempat berlangsungnya diskusi publik tentang pemerintahan. Di samping kelebihan dan peluang yang dimiliki demokrasi digital, pada kenyataannya ada beberapa kelemahan dan tantangan juga loh smart people. Misalnya saja, banyaknya percakapan dan konten digital yang tidak bermakna atau tidak konstruktif, biaya pengadaan dan pemeliharaan sistem yang tinggi, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia untuk berpartisipasi maupun mengelola sistem digital. Selain subscribe dan tonton video-video kami yang lain, jangan lupa juga untuk tingkatkan partisipasi kita dalam demokrasi digital ya smart people, baik lewat aplikasi-aplikasi resmi maupun media sosial yang semuanya telah tersedia di genggaman kita.